Sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Di sini ada seorang muslim mengajukan beberapa pertanyaan kepada pendeta Yusuf Manubulu ini. Salah satunya, siapakah yang mencabut nyawa Yesus? Memang pertanyaannya cukup rumit, tapi kita akan mendengarkan bagaimana jawaban dari pendeta Yusuf Manubulu ini. Jawabannya bisa diterima akal atau malah ditolak akal. Jadi di sini memang itu patut kita pertanyakan kepada saudara kita yang non-muslim. Kenapa? Karena mereka meyakini Yesus itu sebagai anak Tuhan untuk menebus dosa mereka. Sedangkan Yesus di dalam Islam itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu hanya utusan Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Ini manusia. Itu. Halo. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, ya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf coba? Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Di sini pertanyaan cukup rumit ditanyakan kepada pendeta Yusuf Manubulu ini. Siapakah yang mencabut nyawanya Bunda Maria? Karena Bunda Maria ini kan ibu dari Yesus. Kalau Yesus yang mencabutnya, berarti Yesus ini anak durhaka karena mencabut nyawa orang tua dia sendiri. Kemudian penjawaban pendeta Yusuf Manubulu ini cukup mengagetkan buat kita semua. Karena dia mengatakan kematian itu adalah produknya setan. Ya, kok ini bisa kematian ini produknya setan? Apakah setan dengan Tuhan mereka ini sudah tanda tangan kontrak? Kok bisa kematian ini produknya setan? Seharusnya kematian ini kan diizinkan oleh Tuhan seperti kita di dalam Islam. Malaikat yang mencabut nyawa itu ada. Malaikat yang memberikan nyawa ada. Malaikat yang ngasih rezeki itu ada. Malaikat yang menjaga pintu surga neraka semuanya ada. Tapi mereka mengatakan kalau di dalam agama Kristen itu kematian itu produknya setan. Jadi mulai bingung pendeta Yusuf Manubulu ini di sini, siapakah yang mencabut nyawa Bunda Maria? Karena banyak sekali mereka mengaku pendeta, tapi ketika ditanyakan siapa bidanya Yesus, beberapa pendeta di Indonesia mungkin tidak tahu. Mungkin yang tahu di Indonesia ini siapa yang bidanya Yesus ketika lahir itu hanya 2 orang atau 3 orang. Tapi saya tahu siapa bidanya Yesus ketika lahir. Kita lanjutkan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, yang mencabut nyawa setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Ya, lagi-lagi jawaban pendeta Yusuf Manubulu ini membuat kita kaget juga di sini. Karena katanya Tuhan itu hanya bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Berarti tidak komplit kekuasaan Tuhan itu, spare part-nya itu tidak lengkap. Karena kalau ada udara, itu ada darat. Kalau ada atas, ada bawah. Kalau ada menghidupkan di sini, otomatis bisa mematikan. Tapi jawaban dari pendeta Yusuf Manubulu itu hanya bisa menghidupkan, tapi tidak bisa mematikan. Berarti kan tidak komplit. Maaf, bukan kita menghina di sini atau mencaci agama mereka. Tapi kita tidak ingin ada pendeta memberikan pembodohan seperti ini kepada orang banyak. Tuhan itu bisa menghidupkan, tapi tidak bisa mematikan. Seolah-olah apa? Tuhan itu dikalahkan oleh setan. Jawaban dari pendeta Yusuf Manubulu ini bukan bisa diterima akal, tapi malah
ditolak oleh akal. Jadi mungkin ada saudara-saudara saya non-muslim nonton di channel ini, apakah Anda senang dengan jawaban dari pendeta Yusuf Manubulu ini? Apakah Anda puas dengan jawaban pendeta Yusuf Manubulu ini? Kalau Tuhan di Kristen itu tidak bisa mematikan, hanya bisa menghidupkan. Jadi berikanlah jawaban itu sesuatu orang yang bisa diterima akal dan sesuatu yang sangat memuaskan. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan lagi. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi kalau yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh begitu ya. Nah sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu, dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Ya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Berarti ketika mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa. Dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Lagi-lagi kita memang dikagetkan dengan jawaban pendeta Yusuf Manubulu ini. Jadi pendeta Yusuf Manubulu ini mengatakan, Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia. Beberapa kali diulangin oleh pendeta Yusuf Manubulu ini. Dan dia terakhirnya memberikan jawaban kalau Yesus itu mati dan nyawanya itu dicabut oleh setan ketika di tiang kayu salib. Jadi inilah jawaban dari pendeta Yusuf Manubulu. Jadi katanya setan mencabut nyawanya Yesus di tiang kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi diadakan penebusan dosa manusia sehingga manusianya boleh berbuat onar karena dosanya sudah ditebus. Tapi kalau kita di dalam Islam, dosa kita itu kita yang menebus, bukan orang lain. Dosa kita itu tidak kita limpahkan kepada orang lain. Tapi kalau di mereka, dosanya itu dilimpahkan kepada orang lain. Dari penjelasan pendeta Esra Soru, Yesus itu katanya dikambing hitamkan. Yesus itu dikambing hitamkan, itu jawaban dari pendeta Esra Soru. Tapi jawaban dari pendeta Yusuf Manubulu, Yesus itu sebagai penebus dosa manusia, kemudian setan yang mencabut nyawanya Yesus itu, ini kan sama sekali tidak masuk akal. Berikanlah jawaban yang bisa membuat orang itu cerdas, yang bisa membuat orang itu pintar, dan bisa diterima oleh akal. Jangan dikatakan, Yesus ini dicabut nyawanya setan. Setanlah yang mencabut nyawa Yesus ini. Kok lebih berkuasa setannya ketimbang Tuhannya? Penebusan dosa manusia. Kenapa orang menebus dosa kita? Mereka mengatakan ini anak Tuhan. Paulus yang mengatakan ini semua. Sedangkan Paulus dan Yesus itu tidak satu kehidupan. Tapi Paulus mengatakan Yesus ini sebagai Tuhan. Dari mana si Paulus ini bersaksi bahwa Yesus ini sebagai Tuhan? Kemudian kita lihat di kesaksian Paulus. Di satu sisi Paulus mengatakan ketika aku melihat Yesus itu Tuhan ada saksinya. Tapi ketika di satu sisi lain Paulus mengatakan ketika aku melihat Yesus itu sebagai Tuhan tidak ada saksinya. Ini kan sudah bertentangan. Tapi bukan kita itu membenci agama mereka, tidak ada hak kita membenci agama mereka. Cuman mereka sering membahas agama kita, ya kita juga membahas agama mereka. Tapi ingat, kita itu tidak boleh memfitnah, menghujat, menistakan, tidak boleh. Karena kita itu bersaudara. Kita memang bukan saudara satu akidah dengan orang Kristen, tapi kita itu adalah saudara satu bangsa, satu bahasa, satu negara. Sama-sama menjaga negara ini. Jadi kita itu tidak boleh saling menghina. Tapi kalau saling berdialog, saling menanyakan boleh. Tapi apakah saudara-saudara kita yang dari non-muslim atau orang Kristen puas dengan jawaban pendeta Yusuf Manubulu? Kalau yang mencabut nyawa Yesus itu katanya setan. Tapi kalau kita berpikir lagi lebih logik, lebih tinggi lagi, kok lebih berkuasa setannya ketimbang Tuhannya? Karena Tuhan itu yang mencabut nyawa Tuhan ini kok setan? Apakah Bapak di sorga yang diakui orang Kristen itu tidak menolong anaknya ketika setan ini merenggut nyawa anaknya? Jadi kepada teman-teman terima kasih sudah menonton. Bukan maksud saya menistakan. Kita saling membahas di sini. Orang Islam membahas Kristen, Kristen juga sering membahas Islam. Yang
Yang penting kita itu nggak sama seperti Saifuddin Ibrahim, menistakan. Jadi kepada teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.